Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prada Putri Nilamsari, NIM T 2018-4001. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan. Istilah bimbingan berasal dari kata guidance yang artinya menunjukkan, memimpin, menuntun, mengatur, mengarahkan, dan memberi nasihat. Bimbingan adalah proses membantu orang per orang untuk memahami diri sendiri dan lingkungan hidupnya. Unsur dasar dari bimbingan adalah yang pertama yaitu proses. Proses adalah mengindikasikan adanya perubahan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, membantu, memberikan pertolongan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan atau kesulitan yang dialami seorang dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu orang per orang, menunjukkan pada individu yang diberi bantuan. Yang keempat yaitu memahami diri. Mengenal diri secara mendalam mencakup pemahaman terhadap kekuatan dan keterbatasan diri dan potensi dalam dirinya sehingga dapat membuat tujuan-tujuan dalam hidupnya. Yang kelima yaitu lingkungan hidup, meliputi segala sesuatu yang menjadi ruang lingkup kehidupan seseorang. Yang kedua yaitu konseling. Istilah konseling adalah terjemahan dari kata counseling yang artinya nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Konseling adalah proses pemberian bantuan oleh konselor pada konseli dalam memecahkan masalah hidupnya melalui wawancara dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Unsur dasar dari konseling adalah 1. Proses konseling, 2. Konselor, 3. Konseli atau klien, yang keempat terdapat masalah, kelima melalui wawancara, dan yang terakhir pemecahan masalah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Rizky Lutfiani, NIM T 2018-4012. Asas bimbingan konseling. Asas berarti dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Apabila asas-asas tersebut diikuti dan terselenggara dengan baik, maka sangat diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan dapat maksimal. Asas bimbingan konseling ada 11. Yang pertama, asas kerahasiaan, yakni asas bimbingan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan siswa yang menjadi sasaran layanan. Guru pembimbing berkewajiban menjaga keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas ini adalah asas yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan siswa untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan yakni asas bimbingan konseling yang menghendaki agar siswa yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan siswa tersebut. Yang keempat, asas keaktifan. Asas keaktifan yaitu asas yang menghendaki agar siswa yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan kegiatan bimbingan. Guru pembimbing harus mendorong siswa untuk aktif pada setiap layanan atau kegiatan bimbingan konseling yang diperuntukkan bagi dirinya. Yang kelima, asas kemandirian. Asas ini menunjuk pada tujuan umum bimbingan konseling dan yaitu siswa sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri serta mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan.
Yang keenam, asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah kondisinya sekarang. Maksudnya, siswa memberikan informasi atau keterangan mengenai dirinya pada saat ini atau pada saat kondisinya sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau siswa selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Asas ini adalah asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan, asas keharmonisan. Asas keharmonisan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dengan visi dan misi satuan pendidikan serta nilai norma kehidupan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kesepuluh, asas keahlian. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan konseling yang diselenggarakan atas dasar pada kaidah-kaidah akademik dan profesional di bidang bimbingan dan konseling. Yang ke-11 adalah asas tuturi handayani. Asas ini adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Selain asas-asas tersebut terkait satu sama lain, segenap asas itu perlu diselenggarakan secara terpadu dan tepat waktu. Yang satu tidak perlu dikedepankan atau dikemudiankan dari yang lain. Begitu pentingnya asas-asas tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa asas itu merupakan jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan pelayanan bimbingan konseling. Apabila asas-asas itu tidak dijalankan dengan baik, penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling akan tersendat-sendat atau bahkan berhenti sama sekali. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Andriani akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.